again. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Nurul. Hai, nama aku Nabila. Kesempatan hari ini kita akan membahas 60 bahasa gaul terupdate di tahun 2021. Penasaran kan gimana pembahasannya? Langsung aja yuk kita kepoin. Bahasa gaul merupakan bahasa pergaulan yang bersifat non-formal. Penggunaan bahasa gaul biasanya terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Bahasa ini awalnya merupakan bahasa sandi yang harus dipahami oleh kalangan tertentu. Namun, seiring dengan perkembangannya, bahasa gaul saat ini bukan lagi merupakan bahasa sandi, melainkan menjadi bahasa sehari-hari yang populer di kalangan remaja. Akhir-akhir ini, bahasa Indonesia banyak mengalami penambahan begitu banyak kosakata. Penambahan kosakata tersebut berasal dari anak baru gede atau biasa disebut ABG. Tidak sedikit yang merasa prihatin akan bahasa-bahasa yang sering diucapkan oleh anak-anak remaja sekarang. Tapi, semua itu percuma karena melihat dari sisi dunia teknologi yang semakin berkembang. Mungkin banyak para orang tua yang memiliki anak-anak seusia remaja kadang tidak memahami apa yang diucapkan anaknya. Jika ditanya pun mereka menjawab, ini merupakan bahasa gaul. Kehadiran bahasa gaul dianggap sebagai sesuatu yang wajar, karena sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman terutama pada anak usia remaja. Selain itu, kehadiran bahasa gaul bisa memperluas cara berbicara dari bahasa baku yang terkesan sangat kaku dan kurang luas dalam penggunaannya. Yang pertama, baper. Kata singkatan gaul yang kepanjangannya adalah bawa perasaan. Istilah gaul baper ini lebih merujuk pada seseorang yang segala ucapan dan tindakan orang itu dimasukkan ke dalam hati. Dan yang kedua, ada bucin. Kependekan dari istilah budak cinta. Singkatan gaul ini digunakan untuk para pria atau wanita yang tergila-gila akan cinta, di mana orang tersebut mau melakukan apapun demi orang yang dia cinta. Yang ketiga, gabut. Nah, gabut ini lebih menggambarkan pada perasaan seseorang yang tidak jelas nih, atau tidak tahu harus berbuat apa. Gabut sudah sering dipakai oleh anak muda zaman sekarang. Biasanya dipakai untuk update status di Instagram Story ataupun WhatsApp. Yang keempat, ada gaje. Kata singkatan dari nggak jelas atau enggak jelas. Kata ini digunakan saat seseorang tidak paham atau tidak bisa menangkap sesuatu dari orang lain. Kelima, gercep. Gercep ini kata singkatan gaul dari gerakan cepat. Singkatan ini anjuran kepada seseorang untuk bisa bergerak lebih cepat saat melakukan sesuatu hal. Keenam, ada halu. Kata ini merupakan kependekan dari halusinasi yang menggambarkan seseorang dengan hayalan yang tinggi. Yang ketujuh, ada japri. Singkatan gaul ini sudah sering kita dengar. Japri sendiri bisa diartikan sebagai jalur pribadi atau jaringan pribadi. Yang kedelapan, ada komuk. Komuk, kata singkatan dari gaul ini merujuk pada kondisi muka. Yang kesembilan, ada mager. Mager adalah singkatan gaul yang juga sering kita dengar nih. Mager sendiri berasal dari kata malas gerak. Kata ini lebih sering dipakai untuk mengungkapkan rasa malas. 10. Ada mantul. Kata singkatan gaul dari kata mantap, betul. Kata ini juga sering digunakan sebagai apresiasi seperti ungkapan pujian. Yang ke-11, pansos. Nah, pansos adalah kata singkatan gaul yang kepanjangan dari panjat sosial. Sesuai namanya, pansos digunakan kepada orang-orang yang suka mencari perhatian publik, terutama di media sosial. Ke-12, ada santuy. Santuy artinya kata santai yang diplesetkan. 13, ada AFK. AFK adalah kata singkatan yang kerap digunakan oleh anak muda saat ini, terutama bagi para pemain mobile gaming. Arti singkatan ini adalah away from keyboard. 14, ada ASAP. Singkatan gaul bahasa Inggris yang berarti as soon as possible. Kata gaul ini biasanya digunakan untuk menganjurkan kepada teman melakukan sesuatu sesegera mungkin. Yang ke-15 ada AFAIK. AFAIK ini singkatan dari as far as I know.
atau artinya itu sepengetahuanku atau sejauh yang aku tahu. Terus ada AK. Singkatan dari Ask Know Us, artinya dikenal juga atau alias. Yang ke-17 ada ANW. Singkatan dari Anyway, artinya ngomong-ngomong. Yang ke-18 ada BRB. Singkatan dari Be Like Back. Pada umumnya, kata ini digunakan untuk menginformasikan seseorang saat ingin meninggalkan percakapan untuk sementara waktu. 19 ada BTW. BTW ini singkatan dari kata by the way. Istilah gaul BTW sama juga artinya dengan istilah ngomong-ngomong. 20 ada be or see. Singkatan dari because, artinya karena. Yang ke-21 ada BF. BF ini singkatan dari boyfriend atau artinya pacar laki-laki. 22 ada cmiu. Singkatan gaul bahasa Inggris yang sering digunakan di platform media sosial. Kepanjangan kata ini adalah correct me if my wrong, yang jika diartikan artinya adalah koreksi jika saya salah. 23 COD. COD adalah singkatan dari cash on delivery, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah bayar di tempat. Ke-24 ada kata unch, artinya gemas. Yang ke-25 ada DM. singkatan dari direct message atau pesan yang dikirim langsung melalui fitur pesan di aplikasi Instagram. Ke-26 ada DIY. Singkatan dari do it yourself, artinya lakukan sendiri atau sesuai keinginanmu. Yang ke-27 ada FYI. Singkatan dari for your information, artinya sebagai informasi atau asal kamu tahu. Yang ke-28 ada kata garing. Ungkapan untuk sesuatu yang tidak lucu. Yang ke-29 ada GWS. Singkatan dari bahasa Inggris yaitu get well soon yang artinya semoga cepat sembuh. 10 ada IDK. Singkatan dari I don't know, artinya saya tidak tahu. Yang ke-31 ada IKR. Singkatan dari kata bahasa Inggris yaitu I know right yang artinya aku tahu kan. Yang ke-32 ada IMO. Singkatan dari in my opinion, artinya menurutku. Yang ke-33 ada IQUIM. Singkatan dari if you know what I mean atau artinya kalau kamu tahu maksudku. Yang ke-34 ada kata JK. Singkatan dari just kidding, artinya hanya bercanda. Yang ke-35 ada kepo. Akronim dari kalimat knowing every particular object yang berarti kata itu dianjurkan kepada orang lain yang serba ingin tahu. Yang ke-36 ada kata LOL. LOL merupakan akronim dalam bahasa Inggris yaitu laugh out loud, yang berarti tertawa berhak-bahak. Yang ke-37 ada elmau. Singkatan dari laughing my ass off atau artinya adalah tertawa terbahak-bahak. Yang ke-38 ada kata no lab. Kata ini merupakan plesetan dari kata no life. Kata ini merujuk pada seseorang yang lebih suka berdiam diri di rumah dan tidak suka bergaul. Yang ke-39 ada NSFW. Singkatan dari kata not safe for work atau artinya ada tindakan kekerasan. Yang ke-40 ada kata OOT. Singkatan dari out of topic. Singkatan ini merupakan peringatan dari tanggapan yang dilontarkan ketika membahas sesuatu di luar dari kategori dan topik yang sudah ditetapkan. Yang ke-41 ada OOTD. OOTD ini singkatan dari kata outfit of the day. Kata ini biasa digunakan untuk caption dalam media sosial, untuk unggahan foto satu badan penuh, atau menjelaskan apa paduan pakaian yang sedang digunakan hari ini. 22 ada OTW. Singkatan dari on the way, yang berarti sedang di jalan. 43 ada OMG. Singkatan dari oh my god atau artinya ya Tuhan. Yang ke-44 ada PUB. PUB adalah singkatan gaul yang artinya adalah post a picture. 45 ada ROTVL. ROTVL singkatan dari rolling on the floor lounging, artinya tertawa sampai terguling-guling. Ke-46 ada gaje. Gaje singkatan dari nggak jelas. Yang ke-47 ada TFL. TFL ini singkatan dari thanks for like. Ungkapan ini menunjukkan terima kasih kepada orang-orang karena sudah diberikan sebuah like dalam postingan atau konten media sosial. Yang ke-48 ada kata to give. Singkatan dari thanks good is
Friday. Semangat menuju akhir pekan. Yang ke-49 ada thanks. Yang singkatan dari kata thank you atau artinya terima kasih. Yang ke-50 ada TMI. Singkatan dari too much information, artinya terlalu banyak informasi. Yang ke-51 ada VC. VC adalah singkatan kalimat dari video call. Kebanyakan kata ini digunakan oleh para pengguna WhatsApp nih. Yang ke-52 ada kata WDM. Singkatan dari what do you mean, artinya apa maksudmu. Yang ke-53 ada sosok. Singkatan dari hugs and kisses, artinya peluk dan cium. Yang ke-54 ada kata ngap. Panggilan dari bank. Yang ke-55 ada doi. Doi ini untuk orang yang dituju atau sedang dibahas dan menjadi topik utamanya. Ke-56 ada kata kui. Kebalikan dari kata you. Yang ke-57 ada sabi. Sabi ini kebalikan dari kata bisa. Lanjut yang ke-58 ada kata anjir. Ungkapan untuk hal yang menakjubkan. Yang ke-59 ada garing. Artinya tidak lucu. Yang terakhir ke-60 ada kata receh. Receh artinya mudah tertawa. Oke, kita sudah sampai di ujung nih. Tadi itu kita sudah membahas 60 bahasa gaul yang ada di Indonesia, terupdate di tahun 2021. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. Sampai jumpa teman-teman.